Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi kita di channel Tanya Guru Ya. bersama guru kita Ustadz Dr. Najamuddin M. Lubis Ya. dan bersama Bang Hendro juga bersama saya Nawir. Hari ini kita akan membahas satu tema husnul muamalah. Apa itu husnul muamalah? Kita langsung saja ya sama guru kita. Padahal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita pada kesempatan ini akan menyampaikan atau mendiskusikan husnul muamalah ataupun muamalah yang baik. Ya. Jadi ada dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Ahmad yang diriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dengan membahasakan sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amin. Apabila datang khadim kalian kepada kalian ataupun kepada salah satu kalian ya dengan membawa makanan, artinya mau menghidangkan makanan. Fa illam yajlisu ma'ahu, kalau dia tidak menyuruh duduk bersama dia, artinya dalam hal ini untuk makan ya. Kemudian fal yunawilhu aklatan au uklatan au uklatain, maka dia berikanlah satu atau dua potong ataupun lukmatan au lukmatain, artinya kalau lukma itu suap ya, sesuap atau dua suapan. Kemudian fa innahu walla ilajahu waharrahu, artinya bahwa dia telah mencium baunya dan begitu juga sudah merasakan panasnya makanan itu. Jadi nggak penasaran gitu ya. Artinya ada alasan ilahnya ataupun sebabnya kenapa kita harus berikan itu. Dia sudah melihat makanan itu dan panasnya sudah dia rasakan dan begitu juga dia sudah mencium aromanya. Maka untuk itulah makanya orang ini seharusnya diberikan. Dan sebenarnya ada juga hadis-hadis yang lain yang terkait, seperti misalnya hadis Abi Dzar yang menjelaskan bahwa orang yang ada di bawah lindungan kita itu menjadi tanggung jawab kita dan kita harus bermuamalah dengan dia, dan bahkan dikatakan dia diberi makan dengan apa yang kita makan dan kemudian kita memberikan pakaian dengan apa yang kita pakai. Ini kan sebenarnya gambaran bahwa pakaian itu kita harus memberikan pakaian yang layak kepada orang-orang yang membantu kita. Sama dengan makanan juga, bahwa makanan yang kita berikan itu kepada pembantu kita ataupun kepada ya asisten kita lah misalnya, siapapun yang berkhidmat ataupun membantu kita ataupun yang bekerja dengan kita, kita harus memberikan hal-hal yang layak kepada mereka. Itu saya kira hadis ini memberikan pesan itu. Oh begitu Ustaz ya. Jadi husnul muamalah ini secara sederhananya bisa diartikan apa Ustaz? Jadi husnul muamalah ini sebenarnya kalau kita lihat berbuat baiklah gitu ya, berinteraksi dengan orang-orang yang membantu kita dengan baik. Sederhananya kalau misalnya di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa muamalah itu di dalam hadis dikatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abi Dzar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwanukum, ya, itu ininya, ikhwanukum ja'alahumullahu fitnatan tahta aidikum, artinya bahwa orang yang bekerja dengan kita itu adalah saudara kita yang mereka itu dijadikan menjadi ujian juga kepada kita. Jadi faman kana lahu ikhwah ya tahta yadaihi, siapa yang ada nah dia saudara di bawah tanggung jawab dia, di bawah tanggung jawabnya maka hendaklah dia memperlakukannya dengan baik. Kalau misalnya menugasinya ya, memperlakukan dengan baik itu sebenarnya kalau memberikan tugas, berikanlah tugas-tugas yang pantas untuk dikerjakan dan tidak terlalu memberatkan. Yang seperti itu. Kalau misalnya kita beli pakaian ataupun kita mau lagi pakaian dan kita juga membelikan pakaian kepada dia, tapi kita berikan pakaian-pakaian yang layak. Begitu juga dengan ya muamalah. Kalau sekiranya kita misalnya ada yang tidak berkenan, maka kita marah sekedarnya, jangan misalnya sampai kita marah dengan menyakitinya.
Nah, ini dalam riwayat Abizar, pernah Abizar mengadukan itu kepada Rasulullah. Ya. Nah, Rasulullah dia mengadukan bahwa dia telah mencaci, bisa juga dikatakan menghardik dengan kata-kata yang tidak baik gitu, dan itu terjadi pada Bilal bin Rabah. Tetapi bukan hanya sekedar Bilal, tapi Bilal sampai sebagai pegawainya. iya, dan ternyata dia menyampaikan sampai kepada yang terkait dengan ibunya. Dia Ibunya menyebutkan Bilal. bahwa Ibnu Sauda, anak orang Anak hitam. itu. Nah, lalu kemudian dia juga merasa Abizar ini kan bukan orang yang tidak berpengetahuan. Iya betul. Nah, dia orang alim dan kemudian dia juga banyak meriwayatkan hadis. Nah, oleh karena itu dia sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sebab tuh saya sudah mencederailah gitu, mencaci orang, Menyakiti ya. ya. Bi ummihi katanya, dengan nama ibunya. Artinya kan dengan kulit yang hitam gitu ya. Nah, lalu kemudian sabat ta ummahu katanya. Kamu sampai menyebut nama ibunya dengan cacian. Iya katanya. Innaka mar'un fika jahiliyah. Kalau itu memang masih ada sisa-sisa jahiliyah di hati kau. Artinya bahwa ungkapan-ungkapan yang seperti itu dianggap itu merupakan suatu peninggalan masa jahiliyah. Masih membedakan kulit apa semua, belum bisa murni. Padahal sebenarnya itu pun dalam kondisi yang ya marah lah gitu ya. Nah, berarti mencela dengan itu ya, dengan membawa fisik apa semua itu peninggalan jahiliyah. Jadi kalau ada seorang majikan kecewa dengan pembantunya, marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata yang ya dapat menyakiti si pembantunya yang di luar batasnya itu, sebenarnya majikan itu malah kampungan ya. Kan bisa tadi kan dikatakan jahiliyah, kampungan dan tidak berpendidikan, tidak mengerti etika, attitude, kira-kira seperti itu. Perbuatan orang-orang bodoh lah ya. Kalau Rocky Gerung orang dungu lah. Orang dungu lah kalau kata Rocky Gerung orang dungu. Maka muamalah yang diminta sebenarnya husnul muamalah itu sebenarnya bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang di bawah kita itu, yang di bawah naungan kita, di bawah tanggung jawab kita, itu dengan cara yang baik. Ketika kita marah pun, marahlah dengan cara mendidik, bukan dengan meluapkan emosi, tapi kita menuntun dia bagaimana caranya agar bisa mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi gini, husnul muamalah kepada al-khadim ya, khadimat ya. Itu kan tadi Ustadz sebutkan, yang pertama itu adalah memberikan makanan apa yang kita makan, memberikan pakaian apa yang kita pakai. Yang ketiga, tidak menyakitinya. Terus selain itu apa lagi? Jadi pertama, di samping kita tidak boleh adab-adab kita kepada mereka lah ya. Kita tidak boleh mencaci ya. Nah, kemudian hal ini seperti yang pernah terjadi pada Abizar misalnya. Dia pernah menyampaikan dan mengadukan hal itu kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah mengatakan innaka mru'un fika jahiliyah. Nah, dia bahasakan dengan bahasa seperti itu. Kemudian di antara yang penting untuk kita jaga lagi, tidak mengungkapkan kata-kata itu tadi, dan kemudian tidak menugasinya dengan tugas-tugas yang memberati dia dan di luar kemampuannya, dia. Apalagi misalnya setelah dia tidak mampu lalu kemudian kita mengatakan macam-macam kepada dia, padahal sebenarnya di luar kemampuan dia. Kalau sekiranya pun kita memberikan beban yang agak berat ke dia, maka kita harus membantunya. Atau menambahkan orang, atau misalnya menghadirkan orang yang bisa membantu dia. Nah, itu yang harus kita ini kan. Kemudian pembantu ini juga harus kita ajak duduk bersama kita. Duduk bersama kita, atau kalau sekiranya misalnya dia tidak mau duduk bersama kita ataupun kita tidak mengajak dia duduk bersama kita, maka kita harus memberikan makanan yang kita makan itu kepada dia gitu. Kita tawarkan. Nah, ini bagian daripada ya orang yang menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Nah, dan dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat ini isyarat bahwa orang yang menjadi pembantu kita itu harus menjadi bagian daripada keluarga kita. Bagian dari keluarga kita, dan tidak boleh ada perlakuan yang membuat dia berbeda dengan kita. Itu inti dari ini itu. Saya pernah baca juga kisah mungkin ini ya, kisah Umar bin Khattab, di mana
beliau berkunjung ke sebuah tempat gitu. Nah, pasti persilahkan masuk, lalu datanglah para pelayan dengan membawa hidangannya, gitu, menyediakan makanan pada mereka. Kemudian para pelayan itu duduk berdiri, gitu, bukan duduk, berdiri di samping para tamu, para majikan ini yang lagi duduk sambil melihat mereka menyantap makanan. Lalu Umar bin Khattab berkata, apakah seperti ini kalian memperlakukan para pelayan kalian gitu? Memang ini udah kebiasaan kami begini gitu. Lalu Umar marah gitu. Kata Umar, ya berikanlah makanan yang kau makan, belilah pakaian yang kau pakaian, gitu. Mungkin ini bisa salah satu contoh ya. Ya, salah satu contoh Umar bin Khattab itu ya. Ya, karena Umar bin Khattab memang memperlakukan pembantu dia itu bagian dari keluarga dia. Dianggap bagian keluarga. Jadi Umar bin Khattab itu kalau kita lihat memang kepribadian dia, ya sejak dia menjadi khalifah itu sangat berbeda sebelum dia menjadi khalifah. Dan termasuk pembantu dia. Salah satu contoh misalnya ketika dia mendengarkan ada orang yang membutuhkan bantuan, ya, dia angkat sendiri gandumnya. Pembantunya dengan enteng aja minta, ya Amirul Mukminin mari saya pikir. Nah, tapi dia juga menolak. Yang akan ditanya nanti bukan kamu, akan ditanya saya oleh Allah. Nah, ini kan kita lihat sebenarnya kepribadian Amirul Mukminin Umar setelah dia menjadi khalifah. Nah, sangat jauh berbeda dengan sebelum menjadi khalifah. Pandangan jahiliyah ya Ustaz, ya. Pandangan jahiliyah itu memang kan mempersepsi bahwa pembantu itu adalah orang yang berada satu kelas di bawahnya. Ya. Itu persepsinya kan selalu begitu. Ya. Makanya perlakuan terhadap mereka adalah perlakuannya terhadap sama ketika menganggap ini orang rendahan, sehingga wajib direndahi, kadang-kadang dikeluarkan kata-kata yang tidak pantas gitu. Padahal kan di dalam era sekarang ini demokrasi di mana setiap orang kan punya kesetaraan walaupun dia bekerja di situ gitu. Karena ini kan sebenarnya yang terjadi pembantu-pembantu yang seperti itu. Pertama itu dari alat jahiliyah ya. Nah, itu terjadi pembantu yang mereka melakukan itu semena-mena, hamba. Perlakuan itu seperti hamba. Islam kan datang memerdekakan manusia dari menghamba kepada hamba kepada untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian budaya Romawi. Waktu itu kekuatan Romawi dan Farsia itu sangat menonjol. Sehingga budaya ini memang saling tukar. Asimilasi ya. Nah, sehingga ini yang mereka lihat. Setelah mereka lihat itu dan mereka memperlakukan seperti itu, maka ketika Rasulullah menyampaikan pesan ini, ya supaya ini mereka juga agak kaget karena apa? Ini masalah budaya yang terjadi tiba-tiba ada pesan kita makan, mereka haruslah makan apa yang kita makan, dan mereka berpakaian seperti apa kita berpakaian. Artinya bahwa pakaian ini bukan berarti harus persis, selera orang kan nggak sama, tetapi yang dimaksudkan dengan ini adalah kelayakan untuk dipakai. Nah, kita tidak bisa misalnya memberikan mereka pakaian apa adanya, padahal kita berpakaian yang sangat luar biasa, yang harganya gitu. Nah, bukan seperti itu. Nah, sama dengan misalnya pakaian, minuman, apa semua yang ada. Nah, seperti itulah kira-kira yang dimaksudkan. Nah, jadi ketika Rasulullah menyampaikan ini sebenarnya kan taujihat ataupun arahan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya mereka itu sangat akrab dengan budaya-budaya yang datang dari Persia, yang datang dari Romawi, yang datang dari lingkungan mereka sendiri Arab Jahiliyah. Karena mereka kan kalau kita lihat, ya lingkungan yang mereka terima itu kan ketika agama samawi ini sudah terkikis ya. Nanti dia diamalkan lagi. Yang tadinya mengajarkan akhlak, mengajarkan nilai-nilai, nah tiba-tiba ini sudah terkikis, ini sudah habis. Sehingga akhlak itu pun sudah tidak ada lagi, manusia ini sudah mulai kayak tidak ada bedanya orang yang beriman dengan tidak beriman gitu. Nah, itulah kira-kira. Nah, sehingga dengan akhlak yang seperti itu, budaya yang sudah didominasi oleh budaya orang-orang musyrik gitu. Nah, disitulah Rasulullah di tengah-tengah seperti itu memberikan bagaimana perlakuan kita kepada orang-orang yang menjadi asisten kita, pembantu kita, dan orang-orang yang membantu kita di rumah kita gitu. Nah, ternyata Islam memperlakukan itu dengan perlakuan yang sangat layak, kemudian daripada keluarga, mulai dari makanannya, pakaiannya, dan yang lain-lainnya. Bahkan marah pun tidak boleh, bahkan mengungkapkan kata-kata yang tidak baik pun
itu tidak dibenarkan. Ya, ya. Seperti tadi tuh ya. Yang seperti Abidar tadi itu. Ya. Kalau kita lihat misalnya Abidar sendiri kan menyadari hal itu, makanya diadukan perlakuan dia kepada Rasulullah. Ya. Kalau sekarang kan kekerasan terhadap pembantu Iya. kan sekarang udah bisa dipersoalkan di kepolisian, bisa ya. dilaporkan. Berapa banyak majikan yang tidak Ya. memperlakukan para pembantunya Ya. itu secara wajar. Ya. Cuma memang ada pendapat begini, Bang Ustadz, Guru Ustadz itu. Kalau dimanjain ngelunjak ini pembantu gitu. Jadi mereka punya anggapan gitu. Jadi jangan dimanjain dah, kalau dimanjain ngelunjak gitu. Ya. Gue kasih hati dia minta paru gitu. Itu gimana itu pendapat? Makanya kalau kita lihat misalnya dari hadis Rasulullah itu, tata yadaihi, di bawah tangan kita. Itu artinya di bawah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita berarti bukan hanya tanggung jawab memberikan makan dan memberikan minum, tapi tanggung jawab memberikan pendidikan agar dia tahu apa kewajiban dia. Tahu haknya. Iya, artinya dia juga pada akhirnya harus kita ajari apa sebenarnya hak dia kepada kita dan apa hak kita kepada dia. Sehingga ini semua terjaga, norma-norma ini. Artinya dia punya dampak di akhirat ya. Iya. Karena kan tadi di bawah tanggung jawab dia kan berarti ada pertanggungjawaban. Iya, pertanggungjawaban. Berarti memang harus diperlakukan seperti keluarga saja. Oh iya, itu. Iya. Ini berlaku untuk dalam hal ini misalnya pembantu rumah tangga atau semuanya? Ya semuanya berlaku seperti itu. Nah, semua yang berada di bawah tanggung jawab kita. Misalnya kerja di perusahaan gitu ya. Hubungan kerja gitu ya. Berarti orang yang hidup cari makan sama kita gitu kan, di perusahaan, di rumah atau di mana, itu sebaiknya diperlakukan seperti keluarga gitu, sebagai akhlak yang baik gitu, husnul muamalah tadi. Oke, teman-teman pemirsa channel Tanya Guru, sementara untuk hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita akan ketemu di bahasan-bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa Subscribe, Like, and share.